ketentuan. Kita telah minta ya pihak Polri, Kejaksaan, APK, tentu Irjen dan BPKP, sama juga dengan LKPP, untuk mendampingi, mengawal pelaksanaan bansos yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Kami akan mulai yang pertama. Yang pertama adalah berkaitan dengan realisasi. Jadi anggaran Kementerian Sosial ini mengalami satu dinamika yang sangat tinggi. Ada penambahan dari awalnya 62,8 triliun. Kami telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID ya. Kemudian juga ada penambahan terkait dengan perluasan dan penambahan pesertaan PKH dan bantuan pangan non tunai ya. Kemudian tambahan untuk alokasi bansos sembako dan bansos tunai, dan juga termasuk perpanjangan sampai dengan bulan Desember. Jadi anggaran untuk bansos yang ada kemudian perpanjangan sampai dengan bulan Desember itu 124,8 triliun anggarannya. Dan saat ini sedang diproses juga ada penambahan terkait dengan bansos. Jadi bentuknya kemungkinan bansos beras ya, dan juga untuk bansos cash ya, dan dalam proses penyelesaian DIPA-nya di Kementerian Keuangan. Jadi totalnya nanti anggarannya Kementerian Sosial 134,01 triliun. Nah, kalau kita lihat realisasi per hari ini, realisasi anggaran keseluruhan 58,88% dari 85 kementerian dan lembaga. Jadi kalau lihat dari peringkatnya, nah karena tambahannya cukup besar, sekarang tidak peringkat 1 tapi peringkat 2. Peringkat 2 dari seluruh kementerian dan lembaga. Dan alhamdulillah kemarin BPK ya telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kemensos kembali WTP. Ini yang kami syukuri ya. Tentu ini menjadi modal sosial kami, berikan semangat untuk melaksanakan anggaran yang besar ini di tahun 2020 ini. Dan untuk bansos yang gelombang pertama, ini untuk bansos sembako, Jabodetabek dan bansos tunai sudah selesai. Bahkan bansos sembako Jabodetabek sudah dimulai. Kalau dilihat tahapannya sudah masuk tahap ke-7. Sudah 23% Pak Direktur ya. Dan bansos tunai juga kita sedang proses untuk pencairan. Ini yang terkait dengan masalah atau hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan langkah-langkah upaya kita untuk menjaga agar bansos itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan tata kelola yang baik. Tentu Pak Irjen telah membangun satu sistem, ya, melakukan pengawalan, pendampingan, kerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah BPKP maupun juga pengawasan ekstern, dan juga dengan aparat penegak hukum kita lakukan. Namun demikian, kalau ada penyimpangan, penyelewengan yang terkait ya dengan bansos ini, pasti rekan-rekan banyak juga mendengar ya. Pasti kita akan lakukan penindakan. Kita akan bekerja sama dengan kepolisian untuk bisa mengambil tindakan. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah ya, Polri telah mengungkap adanya pihak-pihak yang mengaku punya kerjasama dengan Kementerian Sosial, kemudian minta kepada satu perusahaan untuk penyediaan bansos sembako. Nah, kemudian ini sudah berproses ya pengadaannya, dia beli barang itu, ditaruh di gudang, kemudian dia menghubungi ke Kementerian Sosial, kebetulan dengan Pak Direktur ya,
PSKBS, dan ada data dan informasi bahwa orang yang mengaku-ngaku tadi dicek, ya, ternyata memang tidak pernah ada hubungan kerjasama dengan Kementerian Sosial. Maka kepolisian kemudian mencari langkah-langkah, ya, pada orang yang identitasnya sudah didapatkan dari kepolisian, kemudian dalam kurun waktu yang cepat akhirnya ditangkap. Nah, sekarang sudah masuk proses hukum dan yang bersangkutan inisialnya T itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini supaya kita clear, ya, bahwa memang ada, dan Kemensos secara tegas, ya, minta kepada Polri untuk memproses ini secara hukum, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ini sangat penting saya kira, dan inilah arahan dari Bapak Menteri Sosial bahwa dengan anggaran bansos COVID-19 yang besar dialokasikan di Kementerian Sosial, bahwa kita sungguh-sungguh betul-betul melaksanakan program ini dengan transparan, dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, dan tidak mentolerir setiap tindakan penyimpangan, penyelewengan yang kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kebetulan ini terjadi, dan itu kejadiannya dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku telah memiliki kerjasama dengan Kementerian Sosial. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Irjen bisa menambahkan, ya, langkah-langkah berikutnya terkait dengan pengawalan program bansos ini yang terkait dengan pelaksanaan tahun 2020 yang masih cukup besar. Silakan Pak Irjen. Terima kasih Pak Sekretaris Jenderal, Pak Hartono Laras, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal terkait dengan bansos ini. Pertama adalah kecepatan, ketepatan, dan masalah akuntabilitas. Dari struktur anggaran kita besar, dari sasaran kita juga besar, ya, untuk BST itu 9 juta di 33 provinsi, untuk sembako itu 1,9 juta, ada di Jabodetabek, sebagiannya di wilayah penyangga ibu kota. Jadi kecepatan ini yang harus kami tangkap juga, ya, terkait dengan penyaluran-penyaluran yang dilakukan oleh pihak KPA atau PPK di Direktorat Jenderal Linjamsos maupun Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Kecepatan penyaluran ini sudah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan secara realisasi, ya. Tahap 1 sebenarnya sudah 100%, tinggal tahap kedua yang akan dilakukan periode Juli sampai Desember. Kecepatan juga dalam hal ini kami menangkap, ya, apa yang dilakukan terhadap nanti tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat cara, tepat kualitas, dan tentunya tepat administrasi, ini juga harus kami kawal. Jadi peran kami dari Inspektorat Jenderal tentunya mengawal terkait dengan kecepatan dan ketepatan juga. Dan ini sudah kami lakukan. Saat ini tadi ada kasus-kasus, ya, di lapangan terkait misalkan adanya pihak-pihak yang mungkin sebagai maklar atau apa, itu cepat kita lakukan penindakan. Cepat, ya. Itu kasus yang ada di Salemba. Kasus di lapangan gimana? Kasusnya juga ada. Masalah tidak mungkin jumlahnya yang mungkin ada sedikit dibagi. Kalau di lapangan muncul adalah, oh, jumlahnya uangnya dipotong. Jumlahnya uangnya apa, barangnya dipotong lah. Tapi kenyataannya sebenarnya itu setelah kami turun, rekan-rekan semua, ya, tidak seperti yang diberitakan oleh media-media yang tidak resmi. Jadi ada pihak-pihak media yang mengatasnamakan LSM, seolah-olah bantuan ini dipotong. Padahal jadi setiap ada pengaduan yang ada di lapangan, Inspektorat Jenderal tentunya bersama dengan pihak Polri, kita turun ke lapangan. Kita menelusuri kasus-kasus ini, dan ternyata semua dilakukan secara akuntabel. Artinya secara akuntabel bahwa ini misalkan adanya pengurangan
istilah di lapangan pemotongan itu bukan pemotongan tapi adalah untuk pemerataan. Dalam arti banyak pihak-pihak mungkin rekan-rekan ketahui, banyak pihak-pihak mungkin di lapangan yang mestinya mendapat bantuan tapi karena nggak terdata mereka sendiri harus ya saat sekarang ini belum menerima. Makanya atas kebijakan tentunya pemerintah di kabupaten kota khususnya di tingkat desa, kelurahan, bantuan itu dimusyawarahkan. Akhirnya itu diselesaikan secara musyawarah di tingkat lapangan. Bagaimana akuntabilitasnya? Ini juga dijaga juga. Artinya bagaimana mereka yang menerima bantuan di setiap wilayah itu juga harus dilengkapi dengan BAST, berita acara serah terima bantuan. Jadi bantuan yang sudah tersalur ini kepada masyarakat semua, rekan-rekan semua, ini harus didukung juga dengan berita acara serah terima kepada para penerima. Jadi dari sisi akuntabilitas pertanggungjawaban ini memang kelihatan agak-agak rumit, susah juga sebenarnya dengan angka 1,9 juta ini dia harus dilengkapi dengan BAST. Tapi alhamdulillah ini semua sudah dilakukan oleh rekan-rekan di unit pelaksana pekerjaan itu sendiri. Jadi intinya rekan-rekan semua para media dari sisi kecepatan, ketepatan ini sudah alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Menteri ya. Ini sudah kami jaga termasuk juga dari sisi akuntabilitasnya. Mulai dari perencanaan pengadaan ya, pelaksanaan sampai tahap sekarang tahap pertama di tahap bersama akhir itu mudah-mudahan dari sisi kelengkapan dokumen sudah tersaji. Dan kalau ada kasus ini sesuai arahan Pak Menteri, ya kami tidak sungkan-sungkan untuk langsung melakukan penindakan. Jadi ada kasus, kami bersama dengan pihak Polri, karena kita sudah kerjasama dengan pihak Polri, kita langsung turun ke lapangan. Kalau memang benar adanya, misalkan ada kasus pemotongan untuk program sembako, ya itu langsung kita serahkan di kepolisian, Polsek ataupun di tingkat Polres. Mungkin itu rekan-rekan semua, terima kasih. Kami persilakan, apakah teman-teman yang ada di media virtual akan menggunakan kesempatan ini untuk bertanya? Kami persilakan. Baik, sambil menunggu teman-teman yang ada di rumah masing-masing, kami persilakan di ruangan dulu. Tadi Mbak Desi kalau nggak salah. Masih ada. Ya, gini. Karena kalau kita lihat bansos ini kan banyak ya. Dari pemerintah pusat aja ada dari Kementerian Sosial, kemudian juga ada dari PLT Dana Desa, dari ada prakerja, ada provinsi, ada kabupaten kota. Ya, terkait dengan yang sudah kasus hukum ini. Sedangkan kaitannya dengan masalah-masalah bansos di lapangan tadi Pak Irjen sudah menyampaikan. Tapi begitu dicek di lapangan, ternyata juga itu ada yang bansos di luar bansos Kementerian Sosial. Dan kalaupun tadi ada misalkan yang terkait dengan masalah-masalah, ada yang dimusyawarahkan dan sebagainya sudah juga diklarifikasi, dicarikan solusinya. Tapi yang terkait dengan masalah yang sudah diproses hukum, ya, ini sebagaimana tadi kami sampaikan. Jadi T ini bersama-sama dengan 4 orang lainnya, ada 5 orang. Pengusahanya adalah R. Ya, sekarang T sebenarnya sudah mengakui, ya, dan sudah minta maaf juga kepada Kementerian Sosial. Tetapi kan proses hukum kan ini urusannya pihak dari kepolisian. Itu. Oleh karena itu kami sangat menaruh harapan. Pak Menteri Sosial minta ya kita terus intensif kerjasama dengan pihak Polri ya untuk terus kalau ada masalah-masalah menindak, dan yang lebih penting sebenarnya adalah dari aspek pencegahannya. Dengan demikian kami sangat berharap sebenarnya bahwa kita tidak boleh main-main. Meskipun Pak Irjen dan beberapa aparat pengawasan telah betul-betul
melaksanakan pendampingan secara ketat ya, tapi karena bansos ini cukup banyak anggarannya dan juga banyak sumbernya, yang di Kementerian Sosial juga dilaksanakan untuk yang bansos tunai itu di 503 kabupaten kota, yang bansos sembako itu di Jabodetabek ya. Nah, tentu ini kami perlu dibantu oleh pihak-pihak dari aparat yang lain, terutama dari pihak Polri, Kejaksaan, KPK, dan BPKP maupun LKPP. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya, saya kira silakan. Baik, Ya. terima kasih. Ada dari Mbak Sonia. Kami persilahkan. Mbak Sonia bisa, ya silakan. Kurang besar suaranya, Mbak Sonia nih. Udah. Silakan. Ya, Pak. Terdengar ya suara saya? Udah kencang ya. Oke. Selamat sore Pak Sekjen, Pak Inspektor. Ya, ini akhirnya ada jumpa pers daring lagi nih, Pak Yahya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa join di sana karena memang saya takut nanti nambah klaster lagi di Kemensos ini. Hati-hati Pak Sekjen, makin banyak nih. Pertanyaan saya sebenarnya tadi, saya nggak tahu apakah sudah ditanyakan tadi karena saya sempat lost. Pertanyaan saya, apakah kasus P ini, tadi saya nggak dengar ya, P ini profilnya pengusaha, PNS, atau apa ya profilnya ini yang melakukan penipuan tadi? Profil dari pelakunya ini ya, profil pelaku tadi yang sudah disebutkan inisial P, apakah dia seorang P ya, kalau nggak salah ya. Ya, apakah beliau pengusaha atau PNS atau orang gitu ya. Jadi harus digambarkan kok berani sekali dia mengklaim diri mewakili Kemensos. Ini kan di zaman seperti ini kan jangan ada yang lakukan kayak gitu. Lalu kemudian berarti sekarang kasus IP ini sudah dimasuk dalam tahap penyidikan ya, sudah jadi tersangka gitu ya, supaya bisa menjadi efek jerah buat pelaku. Saya khawatir orang-orang seperti P banyak Pak. Bisa-bisa Pak, kalau tidak segera, memang ini harus dipublikasi. Karena bisa jadi banyak yang ngaku-ngaku nih. Kemensos sekarang ini karena bansos bertebaran di mana-mana Pak. Bisa aja orang ngaku-ngaku. Saya yakin itu. Mengklaim punya channel, punya hubungan dengan Kemensos. Cuman, maka saya tanya, apakah P ini satu-satunya pelaku yang diketahuan oleh Kemensos dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, atau jangan-jangan masih ada PP yang lain gitu ya, dengan modus yang berbeda. Maka tadi penjelasan Pak Inspektorat bilang bahwa kalau benar kita menemukan hal itu, saya mencatat di paling terakhir, kita akan serahkan kepada polisi, baik di Polres maupun kepolisian. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya P sejauh 4 bulan ini, 5 bulan distribusi bansos, apa hanya itu yang ditemui oleh Kemensos? Supaya betul-betul Pak, supaya jangan ada semacam ke Kemensos lah, tudingan-tudingan bermain mata dengan pelaku-pelaku. Saya kira ini harus dibuka saja Pak. Kalau memang ada yang modus-modus di luar yang dilakukan P, itu segera dibuka Pak. Ini untuk akuntabilitas juga buat Kemensos. Saya tergelitik dengan ucapan Pak Sekjen tadi bahwa sudah berusaha ya, sangat cepat distribusi bansos ini. Tetapi juga, ini bukan Pak Sekjen, Pak Inspektorat yang bilang tadi, ada pihak-pihak, saya bingung nih, kalimatnya ini, pihak media yang atas nama LSM. Bagaimana itu Pak? Saya sebagai orang media terganggu ya dengan kalimat
pihak media yang atas nama LSM. Jadi maksudnya ini apa ya, media, dia mengaku media, tapi dia bertindak sebagai LSM. Atau bagaimana, medianya media apa? Media itu kan banyak, Pak. Saya selalu bilang ke Pak Sekjen. Ada media TV, ada media elektronik, cetak atau apa, online. Nah, media apa dia? Media mainstream atau mediaan? Maaf, yang saya bilang media-mediaan itu ya media abal-abal. Kalau disebut media abal-abal, tapi nggak jelas. Saya takutnya kita yang kena getah. Media yang beneran. Nah, makanya harus clear, Pak. Jangan sampai ini menjadi Kementerian ini kan harus bergandengan tangan dengan media. Media harus mensupport Kementerian dalam kerja-kerja ini, tapi harus juga di-clearkan. Bahkan kalau bisa Pak Sekjen berani aja di-declare. Kalau ada media yang ngaku-ngaku media dan sok-sokan malah melakukan dalam tanda petik memblas berita-berita bohong, ya di-declare aja. Supaya juga ini kan hari begini kan adalah hari yang transparan. Tadi Bapak bilang akuntabel dan transparansi. Buka aja, Pak. Supaya kasihan juga kalau Kementerian. Tiap hari babak belur, dituding macam-macam. Tapi kalau memang ada kasus yang benar, ada penyimpangan di lapangan, Pak Sekjen saya juga dorong untuk buka. Ini juga otokritik kan. Kalau memang ada yang belum tidak, Pak Menteri selalu bilang, nobody is perfect lah. Tidak ada pemerintah yang sempurna, apalagi kondisi krisis kayak gini. Nah, karena itu kalau memang ada penyimpangan, ada salah prosedur, nggak apa-apa dibuka, tapi itu kan diperbaiki, Pak. Maksud saya begitu. Itu pertanyaan saya sekaligus masukan. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tidak bisa ketemu langsung. Terima kasih, Mbak Sonya. Sebelum dijawab, barangkali... Ya, ini aja saja dulu. Oh, langsung dijawab. Ya, karena ini ada yang pasti Mbak Sonya nggak ikuti dari awal tadi. Ya, Mbak Sonya. Jadi... Aku ikuti, Pak. Ya, mulai tadi, dari awal ya? Ya, narasumbernya kan dua dengan Pak Irjen tadi. Nanti yang khusus kaitannya dengan media-media tadi, Pak Irjen sudah jelas tadi menyampaikan. Ya. Karena kan tadi kan Pak Sekjen terus ya. Mbak Sonya terima kasih atas supportnya, luar biasa ya. Pertama saya sampaikan bahwa T ini tidak mewakili, tapi mengaku-ngaku. Nah, beda ya. Ya, mengaku dia kerjasama dengan Kementerian Sosial, dapat order, pengusaha dia itu, Mbak. Ya, pengusaha, kemudian dia juga minta R juga pengusaha. Tapi yang jelas bahwa yang kasus ini baru ini yang kita proses ya, pihak Polri ya, diungkap oleh Polri ya, apakah ada di selain kasus ini ya, dengan pengungkapan kasus ini saya kira ini menjadi efek ya, jera kalau ada orang yang akan mencoba-coba untuk melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap bansos ini. Itu Mbak Sonya. Pak Irjen mau menambahkan ya. Terima kasih Mbak Sonya. Saya pikir yang sangat penting dukungan media-media yang sudah memang selalu hadir di sini, yang sangat penting, yang bisa memberikan suatu berita baik kepada masyarakat ya. Dan saya selalu memantau juga apa yang disampaikan rekan-rekan media ini selalu positif. Jadi memang yang saya maksudkan tadi adalah media-media yang mungkin media-mediaan juga tuh, yang seperti yang dikatakan Mbak Sonya, yang mengakunya media online, gitu kan. Tapi gayanya mereka di lapangan itu seperti LSM, Mbak Sonya. Nakut-nakuti, ujung-ujungnya apa? Minta bantuan bansos juga. Itu biasanya media lokal itu, bukan media yang kita, karena pada saat kami di lapangan, misalkan di Kabupaten Bogor gitu ya, atau di Kabupaten di Sukabumi, kami ya itu tadi ketemu media-media lokal itu yang mungkin media abal-abal kali ya, karena kita tanya biasanya media online kan, yang pada saat minta berita nggak mau wawancari kami nggak ada beritanya gitu loh. Tapi itu tadi mengakui media, ya nggak tahu mungkin LSM atau apa. Jadi ini yang agak sulit karena mereka kan nggak menggunakan identitas resmi. Saya pikir itu Mbak Sonya. Tapi dukungan rekan-rekan dari media yang selama ini meliput di Kemensos, saya pikir ini luar biasa, yang memang tentunya bisa mendukung terhadap keberhasilan dari program sembako kita.
Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Apa lagi? Antara Ya? Kompas. Sekali lagi Pak dari RTP dulu ya. Silakan. Lokasi T itu di TKI atau Jakarta? Jakarta. Ya. Ya, bagus itu kalau di Jakarta. Jakarta. Jadi yang hanya cuma yang T itu ya. Polda Metro. Reskrim Polda Metro. Baik, teman-teman yang di virtual, ada yang masih ingin menggunakan kesempatan? Sudah cukup Pak? Fajar? Mas Fajar Elsinta, dipersilakan. Silakan Mas Fajar. Mbak Martina, kami persilakan. Mbak Martina, ya. Oke, Pak, ada? Udah, nggak ada. Udah ya? Oke, udah. Ya, oke ya. Buat komunikasi. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ya. kawan-kawan jurnalis. Saya kira kita cukupkan. Telah diberikan kesempatan, kita cukupkan respon kesempatan pada sore hari ini.